Oh lah, jadi sebenarnya gue nggak ada niat mau bikin video, tapi eh, tadi gue buka IG dan gue ngeliat suatu insiden kiper Semarang ya, Adi Satrio itu kena rasis dari atau bully dari supporter, kelompok supporter yang sepertinya itu supporter Persib ya, Bobotoh yang ngata-ngatain atau bahkan menghina bukan cuma Aji Satrio tapi menghina keluarganya, bahkan menghinanya dengan kata-kata yang sangat rasis ya, dengan kata-kata yang sangat nggak pantas. uh, dan gue akhirnya putuskan untuk bikin video ini. Insiden ini yang tadi gue baca tuh berawal dari Adi Satrio yang mencederai secara nggak sengaja Arsan Makarim. Memang kepalanya Arsan kemarin sampai bocor, sampai diperban, bahkan perbannya udah diperban pun tetap darahnya masih nggak ada sampai dia akhirnya harus diganti oleh Rezaldi. Dan Adi Satrio pun setelah match itu udah minta maaf, udah say sorry, dan gue yakin Arsan pasti juga maafin. Namanya lu main bola, insiden seperti itu, main adu apa olahraga yang ngadu fisik, lu ada rentan untuk cedera, patah tulang, bocor, kepala lu berdarah, itu semua hal yang sangat biasa dalam sepak bola. Gak usah pemain profesional, kita semua pun yang pernah main bola, orang biasa gitu, pasti pernah lah mengalami kepala bocor. Gua pun pernah mengalami kepala bocor, keseleo, cedera, pasti pernah semua. Gak mungkin lu main bola itu nggak pernah mengalami hal-hal seperti itu, hal-hal yang mungkin bikin sakit secara fisik gitu ya. Dan ketika tadi gue baca, Adi Satrio pun sudah melayangkan somasi ke dua orang, karena akunnya dua ya, yang di tag sama si Adi Satrio itu dua akunnya. Jadi gue berasumsi ya dua orang yang ketahuan menghina keluarganya Adi Satrio, yang satu kan menghina anak, yang satu lagi tuh menghina istrinya ya. Gue tuh kadang-kadang bingung sama netizen kita, sama supporter kita, sama orang-orang Indonesia gitu. Apa enggak semua, tapi yang gue lihat dan yang gue baca itu banyak banget kayak supporter bola nih misalnya. Kalau ada pemain bola yang bermain jelek atau underperform atau dia melakukan blunder atau apapun lah, kayak atau bahkan dia kayak Adi Satrio kemarin yang sampai mencederai lawan, kenapa lu harus sampai menghinanya itu bawa-bawa keluarganya dia, entah itu orang tuanya, entah itu istri anaknya, atau mungkin bahkan bawa-bawa rasnya dia, sukunya dia, agamanya dia. Kenapa lu harus bawa-bawa hal-hal yang personal? Kalau lu cuman ngatain misalnya contoh ya, contoh nih, si Adi Satrio goblok nih atau tolol, itu mungkin masih mending. Karena lu cuman bawa-bawa si orangnya ini. Lu nggak ngata-ngatain hal yang di luar ranah gitu. Hal yang sebenarnya nggak ada sangkut pautnya, tapi lu ikut-ikut apa, lu sangkut pautkan gitu loh. Gue tuh nggak paham dengan supporter kita gitu. Baru kemarin ada insiden supporter rusuh, sekarang ada lagi insiden supporter menghina keluarga pemain gitu, bertindak rasis, berlaku rasis. Di zaman modern tahun 2023 ini ternyata masih banyak ya orang yang seperti itu, yang pikirannya tuh tertutup, orang-orang tolol, orang-orang bodoh yang sekolahnya waktu zaman sekolah mungkin kerjaannya hanya bolos, main warnet ya kan, gitu loh. Beban hidup, beban orang tua gitu mungkin, yang kalaupun dia dimusnahkan dari dunia ini tuh juga nggak akan berdampak apa-apa gitu. Orang-orang seperti ini nih yang kurang kerjaan, hidupnya nggak ada manfaat, nggak nggak bisa bawa manfaat buat orang lain ya. Orang-orang seperti ini yang hanya bisa berlaku rasis, dan juga eh, ketika nanti kan sekarang kan somasinya udah dilayangkan nih, gue mau lihat nih si orang yang menghina ini berani nggak dia memunculkan mukanya ke hadapan publik meminta maaf secara langsung, yang otomatis pasti akan viral tuh muka di publik kan. Tadi gue baca di surat somasinya sih si Satrio itu pengen supaya dia gentle si orang ini,
si pelaku tolol ini, dia meminta maaf secara langsung, berarti kan ketemu si Adi Satrio. Gue pengen lihat nih, bener-bener gue penasaran, berani nggak nih orang nih? Karena gue sering banget nemuin dari zaman gue masih kecil juga, orang Indonesia itu salah satu sifat buruknya apa? Berani ngatain di belakang doang. Tapi giliran ditantang ketemu langsung, kebanyakan pada ciut, mayoritas tuh pada ciut. Ada yang berani, dan justru gue salut dengan yang berani, karena dia bener-bener, oh nggak cuma di belakang layar doang, tapi kan mayoritas, anggaplah 90% atau 80% yang gue temukan, atau yang gue lihat, itu hanya berani di sosmed. Itu nggak berani ketika ditantang kayak di somasi kayak gini nih, kebanyakan tuh pada nggak berani untuk muncul, pada ngumpet malah, pada kabur gitu. Atau dengan kata lain, kalau nggak jagoan sosmed atau jagoan kandang, hanya berani di kandang sendiri, begitu ditantang keluar kandang takut. Itulah salah satu sifat buruk mayoritas orang Indonesia. Nggak semua, tapi kebanyakan gitu. Makanya gue bener-bener sangat menyayangkan kejadian ini. Ini bener-bener apa ya, bukti kuat bahwa memang SDM kita masih, mayoritas tuh masih rendah, dan supporter kita pun banyak yang belum bisa diajak maju. Bukan bukan belum mau ya, tapi belum bisa gitu loh. Padahal PSSI sendiri pelan-pelan sedikit demi sedikit sudah mulai berbenah. Mungkin belum banyak perubahannya, tapi udah mulai bisa berbenah. Maka dari itu supporter pun harus bisa berbenah semakin dewasa. Salah satunya ya, atau salah duanya yang baru terjadi ini, kalau tim lu lagi away, ya lu jangan datang ke stadion lawan. Itu kan udah menjadi peraturan dari PSSI sendiri, bahwa Erick Thohir itu juga udah bilang, supporter tamu dilarang datang. Silakan nonton di TV. Pokoknya jangan datang kan. Patuhi aturan itu. Jangan datang, jangan nekat. Ingat, klub lu bakal didenda kalau sampai lu nekat datang. Belum kalau lu rusuh kayak kemarin. Yang kedua, kalau memang lu kesel sama pemain yang bermain buruk, atau pokoknya lu lagi kesel sama salah satu pemain, lu mau mengkritik, bahkan lu mau menghina dalam artian hanya ngatain kayak goblok atau tolol ya, yang masih dalam kadar batas yang wajar, nggak bawa-bawa ras, agama, orang tua, anak, istri, nggak bawa-bawa ranah pribadi lah pokoknya, itu masih oke. Itu masih oke gitu loh. Yang penting jangan lu bawa-bawa keluarganya, jangan lu bawa-bawa orang tuanya, agamanya, rasnya. Itu kan sesuatu yang lu nggak perlu ikut campur gitu, sesuatu yang lu nggak perlu ungkit lah, ngapain gitu loh. Makanya gue sangat mendukung si Aji Satrio mensomasi kedua netizen ini. Gue asumsinya dua, karena yang di tag dua, yang disomasi itu dua akun ya, jadi gue berasumsinya ya anggaplah dua orang ini gitu loh. Karena kalau tuh netizen menghinanya cuman ke pribadinya si Adi Satrio, kayak cuman goblok lu gitu, atau tolol lu, mungkin gue yakin banget Adi Satrio juga pasti, ya udahlah, namanya lu pemain bola, pasti banyak yang ngehujat. Selama masih ngehujatnya pribadi gue gitu, nggak bawa-bawa yang lain, pasti dia juga maklum kok. Ya udahlah, biarin aja. Tapi kalau udah sampai bawa-bawa orang tua, anak, istri, agama, suku, ras, ya kalau lu disomasi atau bahkan dibawa ke pidana, ya sangat wajar. Sangat wajar. Jangan sampai nanti ada yang bilang, lu jadi pemain bola, lu jadi public figure, lu jadi artis atau apapun ya, jadi orang terkenal lah, lu baper banget sih. Bro, orang-orang tolol yang berpikiran sempit seperti ini, coba aja lu, eh, apa ya, coba aja lu kalau lu di posisi si Aji Satrio, keluarga lu dihina-hina nih, anak lu dikata-katain hal yang gak pantas, istri lu juga, atau hal-hal yang pribadi lu yang lain. Kalau lu nggak kesel, kalau lu nggak emosi, bohong. Kalau cuma lu nya doang yang dihina, ya mungkin lu nya bisa cuek, bodo amat dah. Tapi kalau udah sampai bawa-bawa yang lain di sekitaran lu, ya pasti kan siapa yang nggak kesel gitu. Makanya jangan cuma bisa ngomong doang gitu loh. Harus bisa merasakan juga. Kalau lu di posisi Adi Satrio, pasti lu akan melakukan hal yang sama sih. Pasti lu juga akan melakukan hal yang sama. Kalau gue sih pasti akan melakukan hal yang sama. Pasti gue juga akan mensomasi, karena lu udah menghina guanya tuh udah di luar batas. Kalau lu hanya menghina, goblok lu, tolol,
it's okay, nggak apa-apa. Atau mungkin kayak, lu kiper nggak guna, itu masih nggak apa-apa. Karena lu menghina atau mengkritiknya tuh si pemainnya, itu masih nggak apa-apa. Gue yakin pasti si Adi Satrio juga sering banget dibilang begitu dan dia pasti wajar. Namanya lu main bola, apalagi kalau lagi under perform ya, itu wajar. Tapi kalau sampai orang tua lu yang dihina, anak lu yang dihina, istri lu yang dihina, agama ras lu yang dihina, ya kalau Adi Satrio aja bertindak ya wajar banget gitu. Makanya gue harap ini menjadi pelajaran buat kita semua, para supporter, semoga jadi jangan tolol ya, semoga jadi lebih maju lagi, lebih baik lagi ke depannya. Jangan tolol, pakai akal sehat lu. Kalau mau ngatain tuh ya pikir-pikir dulu lu gitu loh. Kalau gue sih bukan gak boleh ngatain, boleh ngatain, tapi ngatain pemainnya aja. Jangan bawa-bawa hal-hal di luar itu gitu loh. Sama satu lagi nih gue ingetin, jangan away selama kita dilarang away. Jangan datang ke stadion lawan. Hormatin atau lebih tepatnya hargain keputusan PSSI ini. Pasti ini juga apa ya? Uh, untuk kemajuan kita juga. Karena apalagi FIFA juga lagi memantau kita akibat tragedi Kanjuruhan. FIFA pun sedang berkantor di Indonesia karena mau Piala Dunia U17. Jadi gue harap kita semua supporter maupun pemain, pokoknya keluarga besar sepak bola Indonesia itu bisa menjaga nama baik negara kita di mata, terutama di mata FIFA. Karena sekarang ini tuh kita di mata dunia itu lagi jelek karena Piala Dunia U20 yang batal dan FIFA masih memberikan kesempatan kedua berupa Piala Dunia U17. Manfaatkan dengan baik. Tanamkan citra yang baik dari negara Indonesia. Tunjukin pada dunia, tunjukin pada FIFA kalau kita itu negara yang pantas untuk diberikan kesempatan jadi tuan rumah. Kita masih pantas untuk menunjukkan betapa hebatnya sepak bola kita. Nggak cuma dalam lapangan, tapi di luar lapangan. Contohnya seperti attitude yang tadi. Ya gue harap ini menjadi pelajaran buat semuanya. Dan buat pelaku-pelaku yang udah disomasi sama Adi Satrio, gue harap lu gentle, bertanggung jawab, jangan kabur, tunjukin muka lu di hadapan umum. Kalau lu dimaki-maki ya itu udah resiko yang harus lu tanggung. Dan juga buat yang lain, kalau mau mengkritik pemain atau menghina pemain, semoga masih di batas wajar. Jangan sampai offside. Jangan sampai keluar dari zona, jangan sampai offside, jangan sampai terlalu dalam, sewajarnya aja. Dan sekali lagi ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau lu mau sepak bola Indonesia maju, jadilah supporter yang cerdas. Segitu aja. Bye. Ciao.